hanya jauh dariku, ku panggil namamu, ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Kita pujian dari awal. Ku cari wajahmu, temukan kasihmu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kita mau ngakutin dari awal. Ku cari wajahmu, ku cari wajahmu, temukan kasihmu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang
Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya Tuhan, kami mau cari wajah-Mu, kami mau terus dekat dengan-Mu, kami mau panggil nama-Mu. Engkau Tuhan yang dengar seruan kami. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh indah Tuhan, Engkau tempat penghiburan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkaulah tempat perlindungan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kuasa-Mu terlebih besar. Engkau sungguh dahsyat, Engkau sungguh ajaib. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya Tuhan. Engkau sungguh dahsyat, Engkau sungguh ajaib. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Benar Bapa, kami mau terus cari wajah-Mu Bapa. Engkaulah Allah kami yang sungguh luar biasa Tuhan. Engkau Allah kami yang sungguh dahsyat Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau menari ya Tuhan dan bersuka, kami mau memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Kami serahkan ya Tuhan hati kami ya Tuhan kepadamu Bapa pada malam hari ini ya Tuhan. Kami siap Bapa untuk menaikkan pujian kami ya Tuhan. Dalam nama-Mu Bapa kami siap Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau angkat satu pujian, sungai sukacitamu mengalir dalam hidup. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku.
Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku mengalir. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi kita akan pujiin dari awal, sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku, mengalir bersamamu. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi, mengalir bersamamu. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh, sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Ya, pada malam hari ini saya mau buka ruang kesaksian. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin ceritakan kisah kasih Tuhan. Saya persilahkan. Ya, baik, kalau tidak ada, kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, satu penyembahan bagi Dia segala pujian. Yesus. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasihnya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai
di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Kita akan dari awal. Dia Yesus. Dia Yesus selamat bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia pujianku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kita angkat pujian dari awal. Dia Yesus selamat tiba. Dia Yesus selamat bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku, Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Saya serahkan kepada hamba-Nya. Benar ya Bapak, kami bersyukur ya Tuhan atas kesempatan yang Tuhan kau beri kepada kami ya Tuhan. Kembali kami mau bersatu hati, kami mau belajar akan firman-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang terbaik ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti, memahami akan firman-Mu, dan biarlah kami boleh menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Urapi setiap kami yang hadir pada malam hari ini Tuhan, biarlah hikmat marifat-Mu Tuhan, Kau curahkan kepada hamba, Kau berikan
kemampuan yang daripadamu Tuhan. Biarlah terus Engkau sempurnakan, Engkau yang berbicara pada malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam kesehatan. Ya, kita mau kembali bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Pada malam hari ini kita mau belajar tentang Maria, ibunya Yesus. Ya. Sebelum Tuhan Yesus lahir sebagai bayi, kejadian tersebut telah dinubuatkan oleh para nabi. Ya. Jauh sebelum kelahiran Yesus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Ya, di sini kita bisa buka di dalam Yesaya 7 ayat 14. Mari kita baca bersama-sama. Dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Tuhan juga sudah berjanji kepada Daud bahwa akan menegakkan keturunannya dan membangun tahtanya turun-temurun. Ya, oleh karena itu Tuhan Yesus harus lahir dari keturunan Daud. Ya. Di sini Tuhan Yesus sebelum lahir sudah dinubuatkan jauh sebelum Tuhan Yesus lahir sudah dinubuatkan oleh para nabi dan akan lahir dari keturunan Daud. Ya. Pada masa itu keturunan Daud yang dipilih Tuhan adalah Yusuf, suaminya Maria. Jadi semua kejadian yang akan terjadi sudah direncanakan Tuhan jauh sebelum hal itu kita alami. Begitu juga dalam kehidupan kita, Tuhan sudah merencanakan kehidupan kita sebelum kita lahir di dunia ini. Di dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah merencanakan hal-hal dalam kehidupan kita. Tentunya yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya. Rencana Tuhan bukanlah suatu kebetulan, ya. Tetapi benar-benar sudah direncanakan dan akan terjadi. Maka dari itu kita akan belajar tentang Maria, di mana Tuhan memakai dia untuk lahir ke dunia ini lewat rahimnya Maria. Ya. Agar rencana Allah untuk kelahiran Tuhan Yesus tergenapi, Allah membutuhkan orang-orang yang mau berjalan sesuai dengan rencananya. Ya. Maka dari itu kita mau belajar di sini, Marialah yang dipilih oleh Tuhan untuk menggenapkan rencana Allah mengenai kelahiran Tuhan Yesus. Kita lihat poin pertama. Kenapa Maria dipilih Allah untuk rencana kelahiran Tuhan Yesus? Yang pertama adalah Maria adalah pribadi yang mau menerima tawaran dari Allah untuk menggenapkan rencananya. Mari kita buka di dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 33. Kita akan baca bersama-sama bagaimana Allah memilih Maria untuk menggenapkan rencananya. Ya, di Lukas 1 ayat 26 sampai 33. Siapa yang kenal bunganya? Ini yang Timur sama dulu. Ayat 26. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ayat ke-28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Yang ke-29, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? 30, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah.
Terus yang ketiga satu, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Tiga dua, dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ayat yang ketiga, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Allah tidak pernah memaksa kehendaknya kepada manusia, ya, tetapi memberikan tawaran. Ya, apakah kita mau ikut terlibat dalam rencananya atau tidak? Seperti Maria, Tuhan melalui malaikatnya memberikan mendatangi Maria dan menawarkan, ya kan? Di mana dikatakan dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya kerajaan Daud. Ya, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai. Jadi Maria adalah orang yang dipilih Tuhan, yang dikaruniai Tuhan. Ya. Kemudian kita lihat yang ayat yang ke-38, kita loncat yang ke-38 ya. Dikatakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi pada saat malaikat memberitahukan pada Maria bahwa dia akan dipakai Tuhan dalam rencana Allah, di situ Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba. Artinya dia berserah. Dia tahu bahwa apa yang direncanakan Tuhan itu adalah kebaikan. Begitu juga dengan kehidupan kita, ketika kita dipanggil Tuhan, ketika kita dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, yang harus kita katakan adalah, pakailah saya sebagai alatmu ya Bapa. Itu yang harus kita ucapkan supaya apa? Karena apa yang Tuhan kehendaki pada kita untuk kita lakukan, Tuhan pasti mampukan dalam kita menjalaninya. Ya, kita tahu pada zaman dulu Maria adalah orang yang belum menikah pada saat itu. Ya, tetapi dia setuju dengan rencana Allah di mana dia dipakai pada masa itu untuk kelahiran Tuhan Yesus. Ya. Seharusnya Maria secara manusia dia akan menolak karena itu hal resiko yang besar akan dia terima. Ya. Di mana orang yang belum menikah terus mengandung itu akan hukumannya itu pasti mati ya pada zaman dulu ya. Tetapi Maria tahu apa yang Tuhan rencanakan itu biarlah terjadi dalam kehidupannya, karena dia adalah seorang hamba. Kita ini yang diciptakan Allah. Jadi apa yang Tuhan mau pakai pada diri kita, kita harus nurut dan kita harus berserah pada Tuhan. Ya. Allah tidak pernah memaksa kehendaknya kepada manusia, tetapi memberi tawaran. Ya, apakah kita mau ikut terlibat dalam rencananya atau tidak? Itulah yang terjadi pada Maria, di mana Allah memberikan tawaran untuk mengandung benih dari Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus. Tapi Maria mengambil keputusan mau mengikuti rencana Allah. Kita tahu tadi ya, dengan mengatakan sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Ya, itu adalah sungguh luar biasa. Keputusan Maria mau ikut rencana Tuhan. Allah juga tidak memaksa kita untuk ikut rencananya, tetapi memberikan tawaran kepada kita. Ya, seperti kalau kita dijadwalkan dalam ibadah ya mungkinnya itu kan sebenarnya bukan rencana manusia, bukan rencana hamba Tuhan, tapi itu adalah rencana Tuhan lewat hamba Tuhan, lewat pengerja-pengerja ya yang mengurus di dalam jadwal ibadah. Itu Tuhan yang menentukan. Jadi pada saat kita dijadwal mungkin ya jadi apalah dalam keterlibatan dalam pelayanan, ya harusnya kita menerima dengan sepenuh hati, dengan sukacita. Nah, kita ini mau menjadi alatnya Tuhan. Ya, tergantung setiap pribadi. Ya, kalau Tuhan tidak pernah memaksa, ya hamba-hamba Tuhan juga tidak pernah memaksa. Kalau kita mau terima, ya itu sungguh luar biasa. Tapi dulu saya juga pernah ditawarin, saya menolak. Saya pernah menolak. Itulah keputusan manusia ya. Terkadang manusia masih
banyak pertimbangan. Padahal itu untuk pekerjaan Tuhan. Ya, masih banyak pertimbangan A, B, C. Kalau kita ditawarkan pekerjaan yang begitu besar, wah senang sekali ya menghasilkan banyak uang. Tapi kalau di dalam gereja seringkali kita ditawarkan banyak tugas, aduh inilah itulah banyak sekali alasan yang kita utarakan. Padahal itu untuk pekerjaan Tuhan. Ya, itu yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Seperti di dalam Yohanes 6 ayat 27, ya saya mengambil sedikit kitab Yohanes. Di sini dikatakan di Yohanes 6 ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yaitu yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Jadi kita bukan hanya mencari harta duniawi. Memang itu perlu, penting sekali dalam kehidupan kita, tapi kita juga harus mencari harta yang akan membawa kekekalan kepada kehidupan kita yang akan datang. Itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Jadi berlomba-lombalah untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Pada waktu kita memberitakan Injil, kita tidak perlu kita harus memaksa orang yang kita beritakan itu untuk mengikut Tuhan Yesus. Sebab Allah tidak pernah memaksa kita untuk mengikut Tuhan. Tetapi Allah menawarkan jalan keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Siapa yang mau mengikut rencananya, mereka akan diselamatkan. Ya, sama dengan pekerjaan kita pada saat kita menginjili orang, kita tidak perlu ngotot, harus ikut Tuhan. Kalau enggak, kamu enggak akan selamat. Enggak perlu kita ngotot-ngototan sama orang, karena penginjilan yang sebenarnya adalah kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita memberikan penginjilan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari kehidupan kita, orang melihat ya buah-buah kita, buah-buah kehidupan kita, ya sehingga nama Tuhan dipermuliakan, mereka akan melihat, oh ini loh anak-anak Tuhan. Ya, Roh Kudus akan bekerja atas setiap mereka yang telah mendengar firman. Kita sudah memberitakan, biarlah Roh Kudus yang bekerja atas pribadi mereka, sehingga mereka dapat hikmat untuk memahami, untuk mengerti. Ya, karena setiap orang itu bukan karena kehendak kita untuk mengenal Tuhan Yesus, tapi karena kita dipilih, maka kita mengenal Tuhan Yesus. Itu harus kita syukuri, kita harus bersyukur kita dipilih Allah menjadi anak-anak Allah. Yang kedua adalah kita belajar dari Maria lagi. Maria adalah orang yang percaya bahwa Allah sanggup untuk menggenapkan rencananya. Jadi, kenapa Maria mau menerima tawaran Allah? Karena Maria tahu Allah sanggup untuk menggenapkan rencananya. Kita buka di dalam Lukas 1 yang tadi ya, di ayat 34 dan 37 tadi kita belum baca ya. Di ayat 34 dan 37-nya, Lukas 1 ayat 34 sampai 37. Ya. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Kemudian yang ke-36, dan sesungguhnya Elisabeth anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Ya, karena diberitahukan malaikat bahwa Elisabeth pun mengandung, padahal Elisabeth adalah seorang perempuan yang mandul. Di masa tuanya dia mengandung seorang anak laki-laki, dikatakan. Dari situ Maria percaya bahwa Allah sanggup menggenapkan rencananya. Apapun yang terjadi pada dirinya, Maria sangat percaya bahwa Tuhan sanggup menggenapi rencananya. Ya. Kita mau belajar dari Maria ya, yang benar-benar percaya pada Allah, menyerahkan dirinya sebagai hamba yang mau diatur Tuhan, yang mau dipakai Tuhan untuk rencana Tuhan yang luar biasa. Karena lewat Maria, Tuhan Yesus bisa lahir di dunia ini.
tawaran Allah kepada Maria sungguh tidak masuk akal ya. Kalau kita lihat, kita pikir secara manusia tidak masuk akal. Karena Maria belum bersuami, tetapi disuruh mengandung seorang anak. Ya, wajar bila Maria bertanya bagaimana hal itu mungkin terjadi, ya kan? Secara akal manusia hal tersebut tidak mungkin terjadi. Tetapi Allah menegaskan bahwa yang akan dikandung oleh Maria adalah Roh Kudus, anak Allah. Yang akan disebut Kudus, anak Allah. Ya. Ya. Kalau Maria berfokus pada hal-hal yang masuk akal manusia, maka pada waktu Maria mendapat pertanyaan itu, Maria tidak akan percaya, bahkan akan menganggap pernyataan itu sebagai kebohongan. Ya, kalau kita sebagai manusia, kita menganggap itu sebagai kebohongan. Mana mungkin, ya kan? Hal yang mustahil banget bisa terjadi pada dirinya. Tetapi dalam kenyataannya, Maria percaya bahwa Allah yang disembahnya adalah Allah yang luar biasa, yang sanggup menggenapkan rencananya. Puji Tuhan sekali. Sungguh luar biasa. Demikian juga kalau kita mendapat pernyataan dari Allah yang tidak masuk akal, ya, misal kita akan diberkati dengan luar biasa supaya menjadi saluran berkat, ya kan? Tetapi dalam kenyataannya sekarang kita masih miskin. Nggak mungkin dong Tuhan saya bisa memberkati orang. Tuhan bilang kamu akan diberkati luar biasa untuk menjadi berkat. Kenyataannya kita masih keadaan yang pas-pasan, ya kan? Terkadang kita mikir, ini Tuhan lagi bercanda kali ya kan? Kita harus belajar di sini bahwa percaya dan mohon pimpinan Roh Kudus supaya apa yang direncanakan Tuhan dapat tergenapi. Ya, kadang kita pikir hal yang mustahil ini apa sih Tuhan? Masa iya sih ya? Tapi Tuhan sanggup melakukan hal yang mustahil bagi kita menjadi hal yang tidak mustahil. Allah tidak pernah merencanakan yang biasa-biasa. Allah mau merencanakan yang luar biasa sehingga kita boleh menjadi saksinya Tuhan. Ketika kita menghadapi rencana Tuhan yang luar biasa, kemudian kita bisa sanggup melewatinya. Mungkin masalah yang besar Tuhan izinkan kita hadapi, terus kita bisa menyelesaikannya. Apa yang kita katakan, Tuhan luar biasa karena campur tangan Tuhan. Ya, jangan pernah kita menyombongkan diri kita. Itu karena kekuatan saya, itu karena kepintaran saya, makanya masalah saya selesai. Tidak, semua karena campur tangannya Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Ya, belajar untuk selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan pernah kita sombong, jangan pernah kita membanggakan kehebatan, kepintaran kita, karena semua yang kita miliki itu berasal daripada Tuhan. Tuhan sanggup mengambil itu semua dalam sekejap mata. Bisa Tuhan mengambil kembali segala berkat yang Dia beri. Ya, itulah yang Allah rindukan kepada setiap kita, supaya kita menjadi saluran berkat, supaya kita menjadi anak-anaknya yang percaya bahwa Allah mempunyai rencana yang luar biasa mengenai hidup kita. Ya, saya percaya setiap kita pasti mau menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa ya, yang mau menggenapkan rencana Tuhan. Kita harus mengambil satu komitmen. Ya, bahwa kita mau menjadi alatnya Tuhan. Kita tidak mau menjadi yang biasa-biasa, tapi kita mau menjadi yang luar biasa, yang lebih luar biasa lagi. Semakin meningkat, seperti anak kecil ya, semakin bertumbuh, ya, tidak harus merangkak melulu ya. Wah, bulan ketiga, keempat, terus 1 tahun tetap aja merangkak. 2 tahun masih merangkak, 3 tahun masih merangkak, nggak mungkin dong. Bayi aja mau bertumbuh, semakin besar, semakin bisa jalan, lari, segala macam. Sama dengan pertumbuhan rohani kita. Kita nggak boleh stuck di tempat terus. Kita harus semakin meningkat. Ya. Bukan bubur lagi yang kita makan, tapi yang keras. Ya. Firman yang keras, firman yang menumbuhkan iman kita semakin teguh. Yang ketiga adalah, kita mau belajar lagi. Yang ketiga, Maria adalah orang yang mau berkorban agar rencana Allah dapat digenapi. Yang ketiga adalah mau berkorban. Ya, ini agak sulit ya. Kalau berkorban itu istilahnya tuh rela memberikan segalanya. Ya.
Kita buka dalam Matius 1 ayat 18 sampai 20. Matius 1 ayat 18 sampai 20. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Kemudian di ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengandung Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Amin. Pada masa itu, kalau perempuan mengandung seorang anak sebelum menikah dengan seorang lelaki, seorang pria, itu dianggap zina. Dianggap berzina dan hukumannya adalah dirajam batu sampai mati, ya. Maka itu Yesus tunangan Maria ingin menceraikan istrinya secara diam-diam, ya, supaya Maria supaya tidak tersebar hal tersebut. Tetapi di sini Maria berani mengambil resiko supaya rencana Allah digenapi dalam hidupnya. Nah, di sini Maria tetap mengambil resiko itu, walaupun hal itu akan terjadi kalau misalnya ketahuan akan dirajam, ya, di situ, ya. Tapi resikonya sangat berat ini. Maria berani berkorban, walaupun dia pikir nyawanya pun, ya, dia berani taruhkan untuk rencana Tuhan. Nah, ini sungguh luar biasa, sungguh prinsip seseorang yang luar biasa, saya katakan di sini. Itu bukan hal yang gampang, karena nggak main-main hukumannya, ya. Nah, terus kita, bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Seringkali anak Tuhan tidak berani mengambil resiko pada waktu rencana Tuhan dinyatakan, ya kan? Kita terkadang banyak sekali pertimbangan, hal-hal yang akan merugikan kita begitu besar, kita nggak akan ambil resiko itu, nggak berani ambil resiko itu. Inginnya kebanyakan yang santai, tetapi yang mendapat berkat yang besar. Maunya setiap kita tuh kerja santai, berkatnya gede, berkatnya besar. Itu yang sering kita inginkan. Kita harus belajar berani menghadapi tantangan yang timbul karena kita melakukan rencana Tuhan, sebab di balik semua itu ada upah yang besar. Ya, berani mengambil resiko, karena Tuhan melihat setiap kita yang berani melewati setiap rintangan itu akan menghasilkan yang baik, upah yang besar, yang sudah disediakan oleh Tuhan bagi setiap orang yang menggenapkan rencananya dalam hidupnya. Ya, dari sini pelajaran kita bisa mengambil kesimpulan bahwa mengapa Maria dipilih Allah untuk kelahiran Tuhan Yesus di muka bumi ini. Yang pertama adalah Maria mau menerima tawaran dari Allah untuk menggenapkan rencananya. Yang kedua adalah Maria percaya bahwa Allah sanggup menggenapkan rencananya. Dan yang ketiga, Maria mau berkorban agar rencana Allah digenapi. Tiga hal ini harusnya kita ambil, kita pakai dalam kehidupan kita. Kita mau menerima tawaran Tuhan. Kita mau menerima setiap panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Pelayanan kita, apapun yang kita ambil dalam pelayanan kita, percayalah ada upah yang besar yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Ya. Teruslah setia menjadi hamba-Nya Tuhan, terus setia menjadi alatnya Tuhan, karena apa yang kita kerjakan buat pekerjaan Tuhan tidak ada yang sia-sia, ya, tidak ada yang sia-sia, karena mahkota telah Tuhan sediakan buat setiap kita. Oke, firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, kami juga dipakai oleh Engkau Tuhan untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi hamba-Mu yang setia Tuhan.
selalu mampukan kami ya Bapa, karena kami selalu mempunyai pemikiran-pemikiran yang berbeda ya Tuhan, tetapi kami percaya Kau punya kehendak yang terbaik dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus yang menuntun setiap kami ya Tuhan, memampukan kami untuk kami tetap setia. Apapun yang akan kami hadapi Tuhan, kami mau setia menjadi alat-Mu, menjadi hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk pelajaran mengenai Maria Tuhan yang begitu setia dalam menjalankan, menggenapi rencana-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biar setiap kami yang mendengar firman-Mu Tuhan, mengerti dan melakukan firman-Mu, biarlah kami terus bertumbuh dalam iman, biarlah kami terus menjadi berakar, bertumbuh dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam nama-Mu yang kudus kami bersyukur, haleluya, amin. Terima kasih, saya kembali kepada hambanya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Makasih buat Bu Ana yang sudah firman-Nya. Kita semua percaya Tuhan akan berkati segala pelayanannya dan segala pergumulannya. Oke. Ya, sekarang kita mau masuk sesi ayat hafalan ya. Oke, saya buka ayat hafalannya yang sudah hafal. Di ayat hafalannya di mana? Kolose 3 ayat 15. Ya. Nah. Oke. Ada yang sudah hafal? Ini. Oh, Mama udah open mic tuh. Oke, Ma, silakan Ma, hafal. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintahkan dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Amin. Oke, amin. Tuhan berkati, Ma. Amin, amin. Oke. Ada lagi? Ayo. Hari Rabu ini ayat hafalan terakhir ya. Nanti hari Senin tetap ibadah. Jum kita pembagian hadiahnya. Bagian harta ya. Penukaran poinnya apa? Bagian harta. Iya. Ada hadiahnya. Untang-untang Oke, panjang. dan telipong. Ayo ayat hafalan. Untang-untang terakhir panjang untuk mengatang aku. Iya dong. Nggak boleh dong. Boleh dong. Nggak boleh. Ayo dan telipong. Ayo Bu Lipong, selama ini bisa kok panjang kan? Selesai juga. Panjang-panjang untang-untang mau akhiran. Curang kau. Gak apa-apa dong. Ayo Nggak semangat, boleh dong. semangat. Semangat. Ada lomba hadiah. Saya coba ya. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera. Hendaklah damai. Hendaklah damai sejahtera Kristus. Ya. Pemerintahan dalam hatimu. Karena untukmu itulah kamu telah dipanggil dan kamu telah dipanggil menjadi atau satu tubuh, dan bersyukurlah. Amin. Gak ada ataunya ya. Ya. Saya tambahin deh sendiri. Jangan. Tidak boleh. Boleh lah. Tidak boleh. Besok Oke. banyak lagi. Ya.
Oke, ada lagi? Taucan tuh. Udah buka mic. Oke, silakan si Tocen. Kolose 3 ayat 15. Oke. Hendaklah damai sejahtera Heeh. dan Kristus pemerintah di dalam hatimu Bentar. yang telah memanggil yang telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersekurat. Oke, Tuhan berkati si Kasih Tocen. Mary. Oke. Oke, ada lagi? Sebenarnya ya. Ini GGN keluar nih. Hah? Darman. Iya. Darman itu ya. GGN. Tadi saya mikir siapa tuh GGN. Oh, Pak Darman sekarang pakai GGN. Iya, udah senat dia. Iya, Iya, anak Darman. anak Darman. Pada saya Bu Darman, saya bilang iya anak Darman. Bukan. Ya, Mami hafal. Saya bukan. Oke, ya Bu, silakan. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus Ya. perintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Oke, Tuhan berkati ya. Ada lagi? Grace, katanya, ayo anak-anak Pak Darman. Grace, Ayo, Koko Nathan mana nih? tungguin loh, tantenya panggil loh. Cepat. Nggak ngeliat bisa tidur ya? Nathan Grace, tidur ya? Grace. Grace, Grace, mana Cici Grace? cepatlah Grace. Mana Cici Grace? Nanti aja Bu, katanya Bu. Nanti. Ya, Oke. oke dulu ya. Tunggu ya Koko Nathan-nya. Cici Grace. Oke, ada lagi? Filia, Pak Sinsin, Fani. Oke. Mamanya Filia. Suaranya Bu masih di mute, Bu Mila. Gelap-gelapan ya Bu Gem. Kenapa mati lampu, Bu? Kayaknya nggak tahu nih konsep kemarin. Terus ini kayaknya harus dibongkar plafonnya, bapaknya belum ada waktu. Oh, jadi gelap-gelapan ya. Tadi Iya. pakai 2 device ya kayaknya ya? Kenapa? Tadi pakai 2 device. Pantes. Iya, kayaknya pilih pakai laptop juga sambil ngerjain tugas dia. Jadi buka di laptop juga. Oh, iya, iya. Oke. Jadi lupa nih saya. Baca. Kolose 3 ayat Kolose 15. 3:15. Hendaklah Hendaklah. kasih karunia Kristus, sih benar nggak sih? Damai Oh. sejahtera. Oh iya iya. Kolose 3:15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil untuk apa? Karena untuk itulah. Hah? Benar nggak sih Bu Gem? Karena untuk itulah kamu dipanggil ya. Ya. Untuk Jadi nggak ada untuknya. jadi satu tubuh. Dan bersyukurlah ya. Iya, betul. Oke, terberkati Bu. Filia. Filia lagi aktif aja katanya hari ini. Tugas ya. Lagi Untung banyak tugas. wifi-nya nyala ya, listrik nggak nyala. Wifi-nya nyala. Jadi listrik jadi satu Itu doang. listriknya belum dibayar, jadi nggak nyala. Telepon malu-malu. Bayarin dong telepon. Bayar dulu. Jangan buka air dong. Bukain. Iya, Ibu kata telepon daripada buka yang lain. Oke. Kalau nggak ketawa kan? Iya. Sukacita terus ya Tante Lipongnya. Amin. Amin. Ada lagi Ko Sinsin? Pania, Pak Yongki? Oke, shalom. Oh, belum siap. Oke.
Oke. Oke, iya. Kosinsin, mendekati Kosinsin, Fania, ini Fani. Jangan nih. Boleh dah. Shalom. Shalom. Kolose, nyariin. Kolose 3 ayat 15. Ya. Hendaklah damai sejahtera. Hmm. Kristus memerintah dalam hatimu karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh Panggil menjadi. dan bersyukurlah. Oke. Gak ada kata ya, telah dipanggil. Telah dipanggil. Oke, berkati, Sinsin. Suara apa? Oke, ini Fani, Grace, Cici Grace sudah siap. Oke, silakan. Cici Grace. Hai Cici Grace. Nih, ada Fania. kucingnya tuh, ajak kucingnya ayat hafalan. Iya. Kolose 3 ayat 15. Kolose 3 ayat 15. 15, ya. Dan Kristus memerintah dalam hatimu. Oke. Untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Oke, ini luar biasa. Mantap. Wih, jempol. Cici Grace, hebat. Cici Grace. Ayo Nathan, kamu pasti bisa. Ayo, Nathan, Kayak Cici dong, kayak Cici cepet tadi. Kolose 3 ayat 15. Oke. Hendaklah damai sejahtera memerintah Ya. dalam hatimu. Dan karena itulah Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Oke, amin. Cici Fani mana Nathan? Belum selesai. Oh, Faninya masih di dapur, Bu. Nanti aja ya. Masih jadi inem ya? Enggak. Inem. Oke, Tuhan berkati, Cici Grace, Nathan. Oke, ada lagi? Pan Patrick, nggak ada ya? Oke, ya terakhir saya ya. Elin lagi ada tugas nih. Oke, saya ya. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Oke, Tuhan berkati. Oke. Nathan. Tadi ada Pak Yandi keluar ya. Terus sama Kosinsin. Pagem mau nggak nih Pagem? Pagem ada di bawah. Kosinsin, Pagem tuh di bawah. Ayat hafalan nggak? Oke, Cici Fani ya. Siap ya? Iya, Fani. Udah. apa tadi? Kolose 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah Kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukur. Oke, Tuhan berkati. Pagem mau ayat hafalan nggak Kosin? Di bawah ya. Lagi kerjain tugas. Oh, lagi kerjaan tugas. Oke.
Tadi ada Feni. Oh ini, oh nggak ada yang keluar ya. Oke, hafalan hari ini Ibu Tuanti, Ibu Lipong, Citaucen, Ibu Ana, Grace, Nathan, Coach Cincin, Bu Mary, Fani, ya. Fani, sama Bu Mila ya. Oke, semua 10 orang. Ada yang belum disebut? Sudah semua ya. Oke, pengumuman pada hari ini adalah besok sudah tidak ada ibadah fellowship pengajaran SOM ya. Tapi kalau ada yang mau ikut, tetap ada sih. Kayak ibadah fellowship seperti saat ini aja sih, seperti biasa firman Tuhannya. Ya, kalau ada yang mau ikut nggak apa-apa. Tapi bukan untuk pengajaran SOM. Linknya sama ya. Dan hari Sabtu tetap ada ibadah doa fajar. Dan siangnya ada ibadah WBI. Hari Minggu seperti biasa ada ibadah raya dan ibadah Yud diliburkan. Khusus untuk anak-anak SOM yang mau petakbisan SOM, mohon datang ke gereja jam 8 pagi. Karena akan ditakbiskan di gereja Nothing of East ya. Jadi pada yang akan ditakbiskan kelulusan SOM itu nanti bergabung dengan acara perayaan Natal bersama Bethany Nothing of East ya di Korda Pak Andres Kurniawan. Jadi untuk murid-murid SOM mohon kumpul jam 8, jangan telat. Kita perjalanan kurang lebih 1,5 jam. Jadi kalau kita harus bisa, jangan telat. Jam 8 sudah sampai gereja. Oke, itu aja pengumumannya. Dan perayaan Natal kita tanggal 24 Desember. Jam 10 pagi. Oke, ya kita doakan sama-sama ya, semoga acaranya berjalan lancar dan ya diberikan cuaca yang terbaik ya, sehingga perayaan Natal ya, kita bercita bersama-sama ya, menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Oke, itu aja kesaksian pengumuman pada malam hari ini. Oke, Pak Gem ada tambahan? Ini Kosin. Saya ngerti betul soal agama. Saya terlibat. Nggak ada. Oke, itu aja pengumumannya. Ayat hafalan terakhir. Ayat hafalan hari ini terakhir udah. Nanti untuk hadiah ayat hafalan kapan nih? Kenapa? Elin. Waktu kita pendek untuk kaum muda. Satu-satunya cara adalah harus ada Senin masih ada Zoom nggak? dan pada kaum muda sehingga kaum muda Minggu depan. Minggu depan hari Senin apa hari Minggu di ibadah raya? Hari Senin. Oke, jadi hari Senin masih ada ibadah fellowship Zoom, tapi tidak ada ayat hafalan, hanya acara pembagian penukaran poin, ya, penukaran poin dengan hadiah yang akan ditentukan oleh jurinya, yaitu Perlin. Oke, itu aja pengumumannya. Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, doa syafaat Ibu Mila ya. Oke, ada yang mau didoakan? Tante Lipong, Ibu Like, dan Ryan. Ya, Ryan Sama istrinya. Kerjaannya dilancarkan, istrinya yang sedang hamil, biar
diberikan kesehatan sampai melahirkan bayi dan ibunya sehat. Dan kita doakan Ibu Suwanti dan Ibu Marbun ya, yang sedang terapi untuk tulangnya ya. Ibu Suwanti tulang tangannya, Ibu Marbun punggungnya ya, pinggangnya ya, tulang belakangnya, pinggang ya. Oke, dan untuk orang tua kita ada Ibu Pinti, orang tuanya, dan orang tua Pak Suhandi, sama orang tua di Taucen ya. Taucen. Sama Taucennya tuh, Ya. biar hasilnya bagus, tidak ada apa-apa. Oh, lagi ini ya check up ya di Taucen ya. Ya tuh lehernya lagi dicek tuh. Oh, ya dalam nama Diam-diam aja kau Taucen. ngomong dong. Kita saling Ngomong dong. mendoakan ya. Ya, Ya, biar doain ya. hasilnya baik ya. Amin. Ya, kita doakan juga Pak Yongki biar cepatnya diberikan jadwal untuk operasi pemasangan lensanya ya. Kita doakan terus. Dan ada lagi yang mau didoakan? Kita doakan suaminya Ibu Cherly lagi kurang enak badan, Pak Riwanto. Kayaknya Bu Pink Saputra nggak ada ya, Saputra. Ya, kayaknya ini sinyalnya. Kemarin juga sinyalnya dia bilang. Tadi ada Udah lama dia nggak ada. Pak Yandi tadi ada, cuma keluar lagi. Si itu nggak ada. Si Tanti nggak ada, udah lama. Tanti, iya. Ya, nggak tahu. Kita udah, mungkin sinyalnya kali Mam kurang bagus daerah. Oke, itu aja. Terakhir kita doakan gereja dan perayaan Natal ya. Semua berjalan lancar. Oke, Tuhan berkati Ibu Mila. Baik, kita bersatu dalam doa. Ini Selamat malam KTP Tuhan buat apa, Yesus. Pak? Terima kasih untuk segala berkat-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan di sepanjang hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau selalu tuntun langkah kami Tuhan. Dalam setiap pergumulan kami Engkau selalu ada bagi kami Tuhan Yesus. Menguatkan kami, menolong kami Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Bapa untuk ibadah fellowship kami Tuhan. Bukan satu kebetulan Tuhan kami dipertemukan satu dengan yang lainnya. Tapi kami percaya Bapa, ada satu kerinduan Tuhan dalam hati kami untuk bersatu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk ibadah hari ini Tuhan. Kau telah berkati dari awal pertengahan sehingga sampai akhirnya Tuhan. Kami percaya selalu rencana-Mu indah dalam hidup kami Tuhan. Terus kami berdoa malam ini ya Tuhan untuk orang tua kami Tuhan. Untuk Ibu Lipong Tuhan, Kau yang tetap berkati dia Bapa dalam masa-masa pemulihannya Tuhan. Berikan sukacita Tuhan dalam di hatinya Ibu Lipong Tuhan, sehingga dapat senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan dalam setiap langkahnya Tuhan. Berkati anaknya Ryan Tuhan dalam mencari pekerjaan saat ini Tuhan. Kami percaya Bapa, Ryan akan mendapatkan pekerjaan yang terbaik dari-Mu ya Tuhan. Kami percaya Bapa, kasih melimpah atas hidupnya Tuhan Yesus. Engkau yang tahu apa menjadi kebutuhannya Tuhan Yesus. Begitu juga kami berdoa untuk istrinya Tuhan dalam masa kehamilannya, Engkau yang berkati dan kuatkan Tuhan. Jagai dia Bapa sampai tiba nanti dia melahirkannya Tuhan Yesus. Kau urapi dia, Kau jaga dia Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk semua orang tua kami Tuhan, untuk Ami yang jauh di Sukabumi Tuhan. Kau berkati Ami pada masa tuanya Tuhan. Kau berkati dalam masa terapinya saat ini Tuhan, untuk tangannya Tuhan. Biarlah kesembuhan menjadi milik Ami Tuhan, sehingga Ami kembali dapat melayani Kau dengan penuh sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga berkati ya Tuhan Yesus. Ibu Marbun ya Tuhan, yang Engkau tahu ya Tuhan, dia berencana untuk operasi juga di bagian tulang ekornya Tuhan. Kau yang berkati Bapa, Ibu Marbun Tuhan Yesus. Kau
Kau yang tahu menjadi kekhawatiran, ketakutannya akan meja operasi. Kami percaya di dalam namamu Yesus tidak ada yang mustahil Bapa. Kami percaya Ibu Marbun kami sembuh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa ya Bapa untuk orang tua dari Pak Suhandi Tuhan, orang tua dari Ibu Pinsa Putri ya Tuhan, kami berdoa Bapa biarlah Kau yang pulihkan, Kau yang sembuhkan orang tua kami ini Tuhan, karena kami percaya bilur-bilur darah-Mu yang akan sembuhkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa khusus untuk Pak Yongki ya Tuhan yang sebentar lagi akan operasi untuk lensa matanya Tuhan. Mari Kau berkati Pak Yongki Tuhan, kuatkan dan topang dia ya Tuhan Yesus, karena kami percaya Engkaulah satu-satunya kekuatan bagi Pak Yongki ya Tuhan Yesus. Jagai dia Bapa, urapi dia Tuhan, berkati juga setiap peralatan dokter yang akan menangani dia Tuhan. Kami percaya Kau beri yang terbaik bagi Pak Yongki Bapa. Terima kasih, begitu juga kami berdoa untuk Ibu Citausen ya Tuhan. Kau berkati Tuhan, Kau jagai Tuhan. Kau juga berkati Ibu Tausen ya Tuhan Yesus yang sedang menunggu hasil Bapa dari ronsennya. Mari Bapa, hasil yang terbaik Kau akan berikan ya Tuhan. Tidak ada perlu kekhawatiran bagi kami Tuhan, karena kami percaya kasih-Mu melimpah atas anak-anak-Mu yang senantiasa mengandalkan Engkau dalam hidupnya ya Tuhan Yesus. Kami percaya ketika kami mengangkat tangan kami Tuhan, Kau akan turun tangan menolong kami ya Bapa. Terima kasih, begitu juga kami berdoa ya Bapa untuk suaminya Ibu Cherly ya Tuhan. Mari Kau yang tahu saat ini dia kurang enak badan Tuhan. Biarlah Bapa Kau sembuhkan, angkat sakit penyakitnya Bapa, sehingga dia dapat kembali beraktivitas ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang melangsungkan ujian ya Tuhan. Kau berkati anak-anak kami ini Tuhan. Kau yang tahu saat ini juga sedang mewabah ya Tuhan, penyakit virus begitu banyak Bapak sedang terjadi Bapak. Kami percaya Bapak Engkau akan lindungi anak-anak kami ini Tuhan, jauhkan anak-anak kami dari sakit penyakit Tuhan, sehingga mereka dapat ujian ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Engkau berikan nilai yang terbaik ya Tuhan. Engkau berkati anak-anak kami ini Tuhan, biarlah mereka dapat menjadi terang-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Bapak untuk semua program gereja Tuhan, mulai di ibadah raya ya Tuhan, WBI Tuhan, Family Altar Tuhan, Kau yang berkati semuanya Tuhan. Terlebih kami berdoa untuk ibadah Natal nanti di tanggal 24 Tuhan, Kau juga berkati Tuhan semuanya Tuhan. Beri yang terbaik Tuhan, karena kami ingin merayakan kelahiran-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk semua yang telah Kau sediakan bagi kami Bapa. Di dalam Engkau tiada yang mustahil, kami percaya Bapa. Terima kasih juga untuk anak-anak-Mu yang telah mengambil bagian hari ini ya Tuhan, untuk Ibu Ana yang telah menyampaikan firman-Mu. Mari Bapa Engkau berkati Ibu Ana Bapa dalam setiap aktivitasnya ya Tuhan, jadikan dia menjadi ibu, menjadi istri, menjadi tiang doa di tengah-tengah keluarganya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Engkau juga berkati semua anak-anak yang telah mengambil bagian hari ini Tuhan. Beri yang terbaik bagi anak-anak kami ini Tuhan, karena kami percaya ya Tuhan Kau akan beri yang terbaik dimanapun kami memberi yang terbaik di hadapan kami ya Tuhan. Kami percaya juga Engkau akan senantiasa memberi yang terbaik bagi anak-anak-Mu yang senantiasa mengandalkan Engkau dalam hidupnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang tahun depan akan mengadakan pemilu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus pemilihan akan berjalan dengan aman ya Tuhan. Siapapun akan terpilih nanti menjadi pemimpin, kami percaya itu semuanya berasal daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya Indonesia dari tangan-Mu Tuhan, Indonesia dari hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih semua berkat-Mu Bapa. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, mari Bapa, kami percaya Engkau akan senantiasa berkati kami ya Bapa, lepas hari dalam hidup kami Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami rindu untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus, kami siap menerima berkat. Haleluya, amin.
Haleluya, haleluya. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang memberikan engkau damai sejahtera, sukacita, baik keluargamu, baik pelayananmu, baik kegiatanmu, baik usahamu. Dimanapun kau berada, kau akan menjadi kepala untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupanmu akan terus naik karena Yesus Kristus yang akan menyertai engkau untuk selama-lamanya. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita, amin. Tuhan Yesus berkati. Oke, Koko Nathan dulu. Udah bobo ya? Salah satu ada dari Oh, belum bobo. Cici Grace mana? Lagi makan. Makan. Oke, Ayo buka semua kameranya. sudah. Ayo. Ini doang. Oke. 1, 2, 3. Haleluya. Lagi. 1, 2, 3. Saling. Sarangeo. Oke, terima kasih Nathan, Duana, terima kasih Bu Ana, Cincin, Mama Filia, Daujen, Pak Johan, Pak Yongki, Ami. Selamat malam, Ami. Yo. Oke, Selip ya. Terima kasih, sehat selalu. Amin.